Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Devana Putri, mahasiswi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan masalah keluarga dan motivasi belajar. Kata keluarga berasal dari bahasa Inggris, ialah family. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga merupakan bunda serta ayah beserta anak-anaknya seisi rumah. Keluarga merupakan ranah terkecil dari sebuah hubungan sosial yang awalnya hanyalah hubungan antara ayah dan ibu, kemudian berketurunan menghasilkan anak-anak. BKKBN pada tahun 2011 memberikan batasan mengenai keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009. Pengertian keluarga menurut para ahli. Bailon serta Maglaya pada tahun 1978 mendefinisikan sebagai berikut. Keluarga merupakan dua ataupun lebih orang yang hidup dalam satu rumah tangga sebab terdapatnya ikatan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Mereka silih berhubungan satu dengan yang satu lain, memiliki kedudukan masing-masing, serta menghasilkan dan mempertahankan sesuatu budaya. Bagi Kementerian Kesehatan pada tahun 1988 mendefinisikan sebagai berikut. Keluarga merupakan unit terkecil dari warga yang terdiri atas kepala keluarga dan sebagian orang yang berkumpul serta tinggal di suatu atap dalam kondisi silih bergantungan. Bagi Friedman, pada tahun 1998 mendefinisikan sebagai berikut. Keluarga merupakan dua ataupun lebih orang yang tergabung sebab jalinan tertentu buat silih membagi pengalaman serta melaksanakan pendekatan emosional dan mengenali diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Next, selanjutnya itu ada permasalahan rumah tangga. Ialah perihal yang lumayan memperhatinkan dilihat dari tingginya pengaduan serta gugatan tentang permasalahan rumah tangga yang diakibatkan terus menjadi rendahnya moral serta uraian keagamaan dan pengaruh sulitnya perekonomian keluarga, sulitnya pendidikan, sehingga memunculkan kasus silih tidak menghargai antara sesama, apalagi mengabaikan hukum serta adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan Sujana pada tahun 2006. Kalau prestasi belajar siswa di sekolah 30% dipengaruhi oleh area atau lingkungan. Jadi lingkungan keluarga itu mempengaruhi 30% prestasi siswa atau prestasi anak. Jadi permasalahan keluarga itu benar-benar ya, benar-benar mempengaruhi banget lah, 30% gede loh ya. Serta 70%-nya dipengaruhi oleh keahlian siswa. Tapi menurut aku sendiri, kalau ada masalah keluarga itu benar-benar apa sih namanya, benar-benar mempengaruhi banget ya, mempengaruhi banget. Aspek lingkungan antara lain merupakan area keluarga yang bisa dilihat dari interaksi sosial antara anggota keluarga tersebut. Bagi Gerungan pada tahun 2006, interaksi sosial dalam keluarga
yang berlangsung tidak baik disyarat dengan ikatan antar anggota keluarga, diliputi rasa kebencian, perilaku orang tua yang acuh tidak acuh terhadap aktivitas belajar anak, sampai orang tua yang sama sekali tidak mencermati kepentingan serta kebutuhan anak dalam belajar. Ini penting banget ya. Orang tua itu peran penting bagi anaknya untuk melakukan aktivitas berprestasi, belajar. Itu orang tua tuh motivasi banget. Aspek interaksi sosial keluarga bersumber pada teori psikologi pembelajaran. Aspek lain yang sanggup tingkatkan prestasi belajar merupakan motivasi. Ahmadi pada tahun 2006 berpendapat kalau motivasi bisa memastikan baik tidaknya dalam menggapai tujuan. Terus menjadi besar, motivasi terus menjadi besar. Kesuksesan belajar yang dipunyai. Seorang yang mempunyai motivasi yang besar, hendak aktif berupaya. Gigi tidak ingin menyerah serta aktif membaca novel guna meningkatkan prestasinya buat memecahkan perkaranya. Tidak hanya aspek lingkungan, keluarga didefinisikan jadi interaksi sosial antar keluarga serta motivasi aspek yang dipengaruhi prestasi belajar merupakan keahlian siswa. Aspek keahlian siswa sendiri di antara lain merupakan keahlian dalam belajar mandiri ataupun kemandirian belajar. Selamat pada tahun 2010 berkata, kalau kemandirian belajar merupakan belajar yang coba dengan sedikit ataupun sama sekali tanpa dorongan dari pihak luar. Menurut Purwanto, pada tahun 2006 berpendapat bahwa motivasi merupakan suatu usaha yang disadari buat menggerakkan, memusatkan serta melindungi tingkah laku seorang supaya dia terdorong buat berperan melaksanakan sesuatu sehingga menggapai hasil ataupun tujuan tertentu. Bagi Hamalik pada tahun 2008, motivasi merupakan sesuatu pergantian tenaga dalam diri seseorang yang diisyarati oleh munculnya perasaan serta respon buat menggapai tujuan. Next, upaya meningkatkan motivasi belajar. Optimalisasi penerapan prinsip belajar, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Keempat, pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Keluarga merupakan forum pembelajaran yang awal serta utama dalam sejarah hidup si anak yang di bawah berarti dalam pembuatan kepribadian manusia itu sendiri. Buat menghasilkan kepribadian yang kokoh serta jiwa baik pada anak di dalam keluarga, dibutuhkan terciptanya atmosfer keluarga yang harmonis serta dinamis. Perihal tersebut bisa terbentuk bila terbangun koordinasi serta komunikasi dua arah yang kokoh antara orang tua serta anak. Keluarga tanpa kekerasan merupakan salah satu pemecahan efisien buat membuat seseorang anak merasa aman, damai, tentram di rumah. Tetapi yang terjalin belum lama ini, para orang tua cenderung mendidik anak mereka dengan emosi besar, kurang atensi, apalagi melantarkan mereka. Banyak orang tua yang menghabiskan waktunya buat bermacam-macam urusan di luar rumah. Rutinitas kantor, janji dengan kedekatan ataupun mitra bisnis, kegiatan organisasi, serta yang lain sekolah jadi pembenar buat mengabaikan keluarga, sehingga sang anak merasa terabaikan. Terdapat pula orang tua yang merasa lumayan membagikan atensi kepada anak dengan menuruti seluruh kemauan atau keinginan mereka dengan penuh kebutuhan modul, namun soal pembelajaran paling utama adalah
mulia, kasih sayang cenderung dinomor duakan. Hasilnya, anak memiliki watak yang tidak mengasyikkan atau seenaknya aja. Biasanya seenaknya aja. Pembelajaran yang baik dalam keluarga hendak membentuk karakter anak yang baik. Pertumbuhan karakter anak bisa dikendalikan serta dibangun dengan tutorial serta dorongan paling utama keluarga, sebab keluarga tempat pembelajaran awal kali untuk anak. Jadi kita tidak boleh menyalahkan aspek bawaan ataupun lingkungan yang kurang baik yang menimbulkan kepribadian seorang itu kurang baik. Di dalam keluarga, anak-anak mulai menerima pembelajaran yang awal serta sangat utama. Pembelajaran yang diterima oleh anak mulai dari pembelajaran agama, metode berteman, serta interaksi dengan lingkungan keluarga ialah lingkungan sosial yang awal untuk anak. Dalam lingkungan keluarga lah anak mulai mengadakan anggapan baik menimpa hal-hal yang terdapat di luar dirinya ataupun menerima dirinya sendiri. Pembinaan wajib dicoba orang tua kepada anak-anaknya. Tanpa pembinaan semenjak dini, hingga anak-anak muda hendak dihinggapi penyakit sosial yang terus menjadi menjelajah dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan, keluarga merupakan forum pembelajaran yang awal serta utama dalam sejarah hidup si anak, yang jadi bahwa berarti dalam pembuatan kepribadian manusia itu sendiri buat menghasilkan kepribadian yang kokoh serta jiwa baik pada anak. Di dalam keluarga dibutuhkan terciptanya atmosfer keluarga yang harmonis serta dinamis. Perihal tersebut bisa terbentuk bila terbangun koordinasi serta komunikasi dua arah yang kokoh antara orang tua serta anak. Terima kasih, itulah paparan presentasi tentang masalah keluarga dan motivasi belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.